Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Hamida dengan NIM 20199. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai penelitian-penelitian dalam bidang epidemiologi, di mana presentasi ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah epidemiologi yang diampu oleh dosen Bapak Tirta Adikusuma Suparto, S.Kep, Max Nkep. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian-penelitian dalam bidang epidemiologi. Next. Lalu ada latar belakang. Penelitian merupakan sebuah proses untuk mendapatkan jawaban dari suatu pertanyaan, memecahkan masalah, dan memahami peristiwa atau fenomena secara sistematis. Penelitian epidemiologi ini bertujuan untuk menjelaskan suatu etiologi penyebab dari penyakit atau sekelompok penyakit, gangguan, efek, kondisi, sindrom, ketidakmampuan, atau kematian melalui analisis pada data medis serta epidemiologi dengan memakai manajemen informasi yang bersumber dari setiap bidang atau disiplin ilmu yang benar atau yang relevan. Nah, epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan keadaan atau kejadian yang berkaitan dengan kesehatan pada populasi tertentu dan aplikasinya untuk menanggulangi masalah kesehatan menurut LAS tahun 1988. Lalu ada temuan dan pembahasan. Nah, menurut CDC tahun 2002, definisi epidemiologi adalah studi yang mempelajari distribusi dan determinan penyakit dan kondisi kesehatan pada populasi dan penerapannya untuk pengendalian masalah kesehatan. Nah, salah satu yang merupakan ruang lingkup dari epidemiologi itu mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan penyebaran suatu penyakit pada kelompok manusia. Begitupun faktor penyebabnya. Lalu satu pendekatan yang berpola dan berstruktur dikenal dengan sebutan pendekatan epidemiologi. Nah, secara umum penelitian epidemiologi itu dibagi menjadi 3 kegunaan, yaitu yang pertama ada untuk suatu kepentingan diagnosis, lalu yang kedua ada untuk suatu kepentingan penelusuran patogenesis penyakit, lalu yang ketiga untuk suatu kepentingan evaluasi program. Selanjutnya, nah yang pertama itu ada studi deskriptif. Studi deskriptif merupakan studi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, oleh karena itu, penelitian ini disajikan kepada sekelompok orang dengan masalah kesehatan yang disebut dengan studi kasus. Epidemiologi deskriptif adalah ilmu yang mempelajari jumlah atau frekuensi dan distribusi penyakit di suatu wilayah dengan menggunakan variabel orang, tempat, dan waktu. Nah, menurut Whitney tahun 1960, metode deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Nah, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu. Lalu ada jenis studi deskriptif. Jenis studi deskriptif ini ada 3. Yang pertama itu ada studi kasus. Lalu yang kedua ada survei dan yang ketiga ada studi ekologi. Nah, studi kasus merupakan desain studi yang mencakup studi mendalam terhadap unit studi seperti pasien, keluarga, kelompok, masyarakat, dan institusi. Jumlah subjek yang diselidiki atau diteliti cenderung sedikit dan jumlah variabel yang diteliti atau diselidiki sangat luas. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui semua variabel yang terkait dengan pertanyaan penelitian. Nah, desain studi kasus tergantung pada situasi kasus, tetapi membutuhkan waktu
sejarah dan perilaku biasanya juga diperiksa secara rinci. Nah, keuntungan terbesar dari studi kasus ini atau dari desain ini adalah meskipun dengan jumlah responden yang sedikit, penelitian yang terperinci dilakukan sehingga kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang unit subjek. Nah, lalu yang kedua itu ada survei. Nah, penelitian ini merupakan suatu desain yang digunakan untuk memberikan informasi tentang prevalensi, distribusi, dan hubungan antar variabel dalam populasi. Nah, studi epidemiologi deskriptif umumnya menggunakan survei. Nah, untuk mengumpulkan sebuah data, tidak ada intervensi dalam penyelidikan ini. Nah, survei ini mengumpulkan informasi tentang perilaku, pengetahuan, keinginan, pendapat, dan nilai seseorang. Lalu yang ketiga itu ada studi ekologi. Nah, studi ekologi atau studi intensif yaitu pengamatan bahwa entitas yang dianalisis dan dievaluasi bukanlah kota madya individu, tetapi populasi di wilayah administratif atau geografis tertentu. Analisis ekologi dapat mencakup data tentang kejadian, keadaan, prevalensi, dan kematian. Nah, pengamatan ekologi memungkinkan kita gitu untuk membandingkan data dari sumber yang cukup besar atau data sesuai atau data statistik penting gitu, untuk mendapatkan informasi. Next. Lalu ada case report dan case series. Case report sering disebut dengan laporan kasus. Nah, adalah studi kasus yang bertujuan untuk mendeskripsikan manifestasi klinis, perjalanan klinis, dan prognosis atau diagnosa kasus. Nah, dan menggambarkan suatu pengalaman satu kasus baru yang menarik. Sedangkan case series ialah studi epidemiologi deskriptif mengenai serangkaian kasus yang berguna untuk mendeskripsikan spektrum penyakit, manifestasi klinis, perjalanan klinis, dan prognosis kasus. Next. Lalu ada cross-seksional. Nah, cross-seksional ialah studi epidemiologi yang mempelajari prevalensi, distribusi, maupun hubungan penyakit dan paparan dengan mengamati status paparan penyakit atau outcome lain secara serentak pada individu-individu dari suatu populasi pada suatu saat. Lalu ada langkah-langkah penelitian cross-seksional. Yang pertama itu mengidentifikasi variabel penelitian, yaitu variabel faktor risiko dan efek yang akan diteliti, dan faktor risiko mana yang tidak diteliti pengaruhnya terhadap efek. Lalu yang kedua ada menetapkan subjek penelitian dengan membuat batasan variabel. Lalu yang ketiga menetapkan sampel penelitian, juga menentukan jenis sampel dan besar sampelnya. Lalu yang keempat ada tahap pengumpulan data atau tahap sebagai hasil akhir dokumentasi. Next, penerapan studi deskriptif dalam keperawatan atau kesehatan. Nah, rancangan suatu analisis aktivitas menggunakan metode khusus pengamatan langsung dan klarifikasi untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa yang ada. Nah, studi tentang kegiatan keperawatan telah banyak digunakan sebagai alat administrasi serta metode suatu studi atau penelitian. Lalu ada definisi studi analitik. Nah, studi epidemiologi analitik adalah studi yang dirancang untuk mengevaluasi sifat kasual yang hubungan antara paparan zat berbahaya dan hasil penyakit dengan menguji hipotesis ilmiah. Nah, berdasarkan peran epidemiologi,
memiliki dua gitu jenis studi analitik ini. Yang pertama itu ada studi observasional, lalu ada studi eksperimental. Next. Nah, definisi studi eksperimen. Studi eksperimen atau studi eksperimental yaitu studi di mana peneliti memperkenalkan intervensi dan mempelajari efeknya. Nah, studi eksperimental biasanya dilakukan secara acak, artinya subjek dikelompokkan secara kebetulan. Nah, penelitian eksperimen dalam bidang pendidikan, terutama kesehatan, dibedakan menjadi dua, penelitian di dalam laboratorium dan di luar laboratorium. Terdapat beberapa keunggulan yang memiliki penelitian di luar laboratorium, diantaranya yang pertama variabel eksperimen lebih kuat, lalu yang kedua lebih mudah dalam memberikan perlakuan, yang ketiga dapat melakukan setting yang mendekati keadaan sebenarnya, lalu yang keempat hasil eksperimen yang lebih aktual atau yang relevan. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis analitik. Nah, studi analitik dilakukan untuk mengetahui apakah suatu hasil terkait dengan paparan mereka dapat berbentuk observasional atau kami atau mereka gitu tidak mempengaruhi populasi, serta intervensional atau eksperimental atau kami mempengaruhi populasi, misalnya seperti uji klinis, memberikan obat-obatan. Nah, jenis analitik yang pertama itu ada studi eksperimen. Nah, dalam studi eksperimental ini atau eksperimen ini peneliti menentukan melalui proses terkontrol paparan untuk setiap individu atau uji klinis atau juga komunitas, uji coba komunitas, dan kemudian melacak individu atau komunitas dari waktu ke waktu untuk mendeteksi efek paparan. Misalnya dalam uji klinis vaksin baru, nah, penyelidik dapat secara acak menugaskan beberapa peserta gitu untuk menerima vaksin baru. Sementara yang lain menerima suntikan placebo. Nah, peneliti kemudian melacak semua peserta, mengamati siapa yang terkena penyakit yang dimaksudkan untuk dicegah oleh vaksin baru gitu, dan membandingkan kedua kelompok. Nah, untuk melihat apakah kelompok vaksin memiliki tingkat penyakit yang lebih rendah. Nah, lalu yang kedua ada jenis studi observasional. Nah, dalam studi observasional ini, ahli epidemiologi hanya mengamati paparan dan status penyakit dari setiap peserta studi. Next. Lalu ada jenis studi epidemiologi analitik observasional. Nah, dalam studi observasional, ahli epidemiologi hanya mengamati paparan dan status penyakit dari setiap peserta studi. Nah, studi John Snow tentang kolera di London adalah studi observasional. Nah, dua jenis studi observasional yang paling umum itu ada studi cohort dan studi kasus kontrol. Nah, jenis ketiganya itu ada studi cross-seksional. Yang pertama ada prospektif atau studi cohort. Nah, studi cohort memiliki konsep yang mirip dengan studi eksperimental. Dalam studi cohort ini, ahli epidemiologi mencatat apakah setiap peserta studi terpapar atau tidak, dan kemudian melacak peserta untuk melihat apakah mereka mengembangkan penyakit yang diinginkan. Lalu ada yang kedua itu retrospektif atau studi case control. Nah, dalam studi kasus kontrol, peneliti mulai dengan mendaftarkan sekelompok orang gitu dengan penyakitnya. Sebagai kelompok pembanding, penyelidik kemudian mendaftarkan sekelompok orang tanpa penyakit atau kontrol. Nah, peneliti kemudian membandingkan eksposur sebelumnya antara kedua kelompok. Kelompok kontrol memberikan perkiraan jumlah awal atau perkiraan paparan pada populasi tertentu. Nah, jika jumlah pajanan di antara kelompok kasus secara
substansial lebih tinggi dari jumlah yang ada, diharapkan berdasarkan kelompok kontrol, maka penyakit dikatakan itu terkait dengan pajanan tersebut. Studi tentang hepatitis, misalnya studi tentang hepatitis A yang ditelusuri ke daun bawang yang dijelaskan di atas, yaitu contoh studi kasus kontrol gitu. Nah, kunci dalam studi kasus kontrol adalah untuk mengidentifikasi kelompok kontrol yang tepat itu sebanding dengan kelompok kasus dalam banyak hal untuk memberikan perkiraan yang masuk akal dari paparan awal atau yang diharapkan. Lalu ada cross-seksional ya. Nah, dalam jenis studi observasional ketiga ini, sampel orang dari suatu populasi didaftarkan dan paparan serta hasil kesehatan mereka diukur secara bersamaan. Nah, studi cross-seksional cenderung menilai keberadaan atau prevalensi hasil kesehatan pada saat itu tanpa memperhatikan durasi. Misalnya dalam studi cross-seksional diabetes. Nah, beberapa pendaftar dengan diabetes mungkin telah hidup dengan diabetes mereka selama bertahun-tahun, sementara yang lain mungkin baru saja didiagnosis. Nah, dari sudut pandang analitik, studi cross-seksional lebih lemah daripada studi kohort atau studi kasus kontrol, karena studi cross-seksional biasanya tidak dapat memisahkan faktor risiko terjadinya penyakit dan dari faktor risiko untuk bertahan hidup dengan penyakit. Di sisi lain, studi cross-seksional adalah alat yang sangat baik untuk tujuan epidemiologi deskriptif. Studi cross-seksional digunakan secara rutin untuk mendokumentasikan prevalensi dalam komunitas. Next. Nah, lalu ada penerapan studi analitik dan eksperimen dalam keperawatan atau kesehatan. Nah, studi eksperimental menggunakan proses seleksi secara acak. Sebuah proses berdasarkan kesempatan digunakan untuk menetapkan subjek penelitian ke kelompok paparan yang berbeda. Studi eksperimental dapat berupa klinis, seperti mempelajari obat baru untuk mencegah influenza atau berbasis masyarakat, misal mempelajari efektivitas keseluruhan obat baru dalam mencegah influenza di masyarakat. Nah, penelitian eksperimental adalah penggunaan uji hipotesis. Misalnya dalam keperawatan, hipotesis dapat dibuat di mana pengobatan X lebih efektif pada penyakit tertentu daripada pengobatan Y. Nah, studi eksperimental menugaskan subjek ke eksposur secara acak dan mengikuti mereka gitu dari waktu ke waktu untuk menentukan apakah mereka berkembang atau sembuh dari penyakitnya. Studi eksperimental dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang tadi sudah disebutkan, ada uji klinis dan uji komunitas. Nah, uji klinis menggunakan data dari individu penyelidik secara acak itu menentukan jenis paparan, misalnya untuk obat baru untuk mengobati kanker itu para peserta penelitian kemudian diikuti untuk menentukan efek pengobatan pada mereka. Nah, orang yang menerima obat baru itu dibandingkan dengan orang yang menerima obat yang lebih tua atau lebih lama gitu, tidak sama sekali obat. Dalam uji coba komunitas, di sisi lain kelompok belajar adalah seluruh masyarakat, bukan individu gitu. Peneliti mungkin menyelidiki apakah kampanye media untuk mengurangi merokok misalnya efektif atau tidak. Kesimpulan ya, dengan adanya suatu penelitian epidemiologi kita dapat mengetahui suatu keadaan distribusi dan determinan terhadap suatu penyakit dalam status kesehatan masyarakat dan faktor risiko yang berkaitan dengan status kesehatan maupun suatu penyakit tertentu yang memicu. Nah, penelitian epidemiologi ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari
faktor-faktor, mengenai jumlah dan penyebaran suatu masalah, gitu, masalah dalam kesehatan pada manusia, serta terdapat faktor juga yang dapat mempengaruhinya. Mungkin itu tadi presentasi mengenai PPT yang tadi dijelaskan oleh saya tentang penelitian dalam bidang epidemiologi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.